Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini ada import file dari JOLCAT ke STL, dari JOLCAT ke STL. Berarti dia harusnya ekspor. Oh iya, ekspor. Ya, maksudnya buat orang-orang takut subscriber takut belum pada tahu. Jadi ini bagian dari langkah untuk proses dari JOLCAT ke 3D printing. Karena output STL di JOLCAT itu nggak seperti output STL yang ada di sini tuh nggak seperti software-software lain. Software-software lain itu begitu kita output ya udah hasilnya nggak ada masalah, sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan apa yang kita gambar. Tapi kalau JOLCAT itu untuk keperluan cetak, output STL-nya adanya di sini. Miss cut into slice. Nah, ini udah ada file cetak, udah siap dibikin STL. Nanti STL itu yang dipakai untuk mesin cetaknya. Untuk Situbox. Situbox itu software supporting, software untuk mengoperasikan 3D printer. Kalau dulu di DWS itu dia punya software sendiri, tapi kalau Situbox itu lebih bersifat general. Di beberapa mesin merek A, B, C, D bisa pakai itu semua. Tapi kalau DWS softwarenya dia ada bawaan sendiri. Oke, langsung kita ikutin langkahnya. Miss cut into slice. Ini nama file, misalnya kita kasih cat katakanlah filenya namanya cetak ke-12 gitu, bebas sih. Slice thickness. Nah, slice thickness ini yang disediakan dari JOLCAT itu ada 0,0127 sampai 0,07. Berapa harus diisi? Ini satuannya apa, milimeter dan inci. Berapa harus diisi? Idealnya kita berbicara Situbox aja ya. Karena 3D printing di yang banyak belakangan ini ya pakai software Situbox untuk menjalankan 3D printingnya itu. Nah, di situ slice thickness ini adalah layer. Kalau di Situbox itu namanya layer height. Tinggi layer berapa sih per satu lapisnya itu cetakan itu dibuat. Misalnya kita pakai di settingan di Situbox-nya itu 0,03 atau 0,025. Walaupun kita ngasih slice-nya di sini 0,01 sampai batas yang paling halus atau 0,07, nanti di Situbox itu tetap mereka akan pakai angka yang kita set di situ, bukan angka yang di set di sini. Mungkin ini dipakai untuk mesin cetak yang kompatibel dengan software ini secara langsung, gitu. Karena nih mesinnya itu ada ini 1, 2, 3, 4, berapa, 5 ya, ada 5. Nah, mungkin settingan di sini untuk direct langsung ke 5 mesin ini. Tapi karena kita bakalan output masukin lagi ke software lain ya Situbox, sementara Situbox sendiri punya settingan berapa nilai yang kita isi di situ. Teman merekomendasikan itu 0,025 sampai 0,03. Kalau 0,05 itu nanti terlihat kasar.
0,01 nanti terlihat waktu cetaknya akan lama sekali gitu. Akan lama sekali. Terus di sini ada, jadi di sini saya sarankan setting sama dengan nilai yang kita taruh di situ box. Misalnya di situ box itu layer height-nya 0,03, sini juga kita tulis 0,03. Nah, ini nama mesin biarin aja. Advanced setting kita klik XY resolution. Nah, ini XY resolution ini mungkin banyak yang belum ngerti ya atau belum paham gitu. Jadi karena di 3D itu kan ada sumbu X, sumbu Y, sampai sumbu Z. Kita bikin dulu sumbunya nih. Kita bikin dulu ini sebagai yang memang hadap kita ini, anggaplah sebagai sumbu, bukan anggaplah, ini sumbu X gitu. Sebenarnya sih kalau saya bilang anggaplah ini sumbu X, karena memang di sini nggak ada keterangan, nggak ada oh ada nih, X 25,7 apa ya, mungkin panjang garis, coba master distance panjang garis curve length mana, oh bukan 25,7 berarti, oh ini kan 10, ini 20. Wah, enggak, apa ya ini ya, coba kita ulangin lagi. Nah, ini 23,1 apa ya, oh jarak mouse. Kita lihat di pojok kiri ya, nih X, Y, Z. Z ini naik 4,05. Naik 4,05 dari titik ini. Titik 0. Coba kita buktikan 4,05. Kita pakai lingkaran 4,05. Oh iya benar, 4,05. Nah, balik ke topik tadi, ini ada sumbu X, terus kemudian ada nih sumbu Y, sumbu Y. Nah, sumbu Z-nya itu sebentar ini agak-agak rancu nih. Kita nggak usah berpatokan ini deh, karena sumbu X yang kita sumbu X-nya benar, sumbu Z, sumbu Y ini harusnya dia terbacanya Z. Jadi kita nggak usah mikirin ini dulu deh. Makanya tadi saya bilang di sebelumnya, anggaplah ini X, anggaplah ini Y. Karena sebenarnya Y di sini itu adalah Z. Y di sini adalah Z. Nah, yang kita mau gambar tampak atas nih Z, ini dianggapnya Y. Software ini membacanya Y, tapi di sini supaya nggak makin ribet ya. Sebenarnya sih nggak ribet kalau teman-teman di pembelajaran awal itu pahamin tentang sumbu gitu. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, kalau kita rubah lagi di sini dari tampak samping, ini berlakunya apa nih? Y, berlakunya ini Y. Nah, kalau saya kan lebih nyaman menggunakan bahwa apa yang menghadap saya itu X, yang horizontalnya. Apa yang menghadap saya itu Y, yang vertikalnya. Nah, terus kemudian Z-nya, kalau misalnya X-nya di sini, Y-nya di sini, ya Z-nya ada yang di sini nih. Nah, ini Z-nya nih. Gitu ya. Sambil nggak apa deh, sambil ngulang-ngulang pelajaran sumbu. Nah, tadi di sini ada mesh, cut into slash.
kita pakai tadi 0,03 advanced setting XY-nya. Nah, kemampuan mesin itu membacanya kan dari 3 sumbu, dari Z sama dari XY. Jadi X itu sama dengan Y itu sama dengan X. Kalau untuk 3D printing dia tidak berdiri sendiri, yang berdiri sendiri itu Z. Z-nya itu ini slice thickness. Nah, X-nya dia buat settingan sendiri. Berapa nilainya? Sebagai contoh kita ambil sampel dari mesin Frozen Sonic 4K, Sonic 4K itu ya. Sonic 4K itu dia punya dari spesifikasi mesinnya di webnya itu dia punya resolusi XY-nya itu di 0,035. Nah, kalau ini kita pakai di bawah 0,035, kita pakai 0,02, tetap aja nanti yang dibacanya, yang tercetaknya itu, yang terprintnya itu 0,035 gitu. Kalau kita 0,04 misalnya settingan di sini, yaitu nanti terbaca 0,04. Kenapa? Karena lebih besar dari 0,035. Kalau di bawah 0,035 mesin nggak akan bisa, karena batasan kemampuannya di situ. Tapi kalau kita pakai 0,05 itu akan terbaca tetap 0,05 gitu. Nah, terus balik lagi, berapa isinya? Ya, isinya kalau saran saya isi sesuai maksimal kemampuan mesin. Kita contohnya tadi mesin Sonic 4K itu 0,035 gitu. Oh, nanti STL-nya dari joystick kelihatan garis-garis semua. Ya udah, kalau mau STL-nya mulus kayak semacam software-software lain itu, ini dihajar aja sampai 0, dihajar aja sampai 0,006 sekian gitu. Nah, ini juga hajar aja sampai 0,01 gitu. Tapi tetap saat settingan di sini 0,01, di sini mau 0,00635, nanti cetakan akan mencetak sesuai dengan apa yang settingan yang ada di situ box. Misalnya di sini 0,01, tetap aja nanti saat kita pakai di situ box 0,03 yang dipakai 0,03 gitu. Nah, ini kalau untuk Z ini bisa kita di atas 0,03, misalnya settingan satu box itu 0,03, kita bikin di sini 0,05, tetap nanti yang dipakai 0,03 gitu. Untuk Z ya. Kalau untuk XY dia udah punya catatan sendiri, adanya di batasnya 0,035. Jadi kalau kita bikin di atas 0,05, dia berlakunya tidak berlaku seperti Z. Kalau Z kan kita setting di angka yang paling tinggi 0,05, dia akan membaca 0,03. Kita setting yang paling rendah 0,01, ini kita berbicara joystick ya, 0,01 dibacanya tetap 0,03 gitu. Jadi perlu dijelasin. Ini agak gimana ya, bingung gak sih saya jelasin itu? Kita rangkum aja deh ya, kita rangkum supaya nggak jadi belibet. Jika settingan di situ boxnya layer headnya 0,03, ya udah samain aja di sini 0,03. Kalau misalnya XY-nya di kemampuan mesin itu membacanya maksimal 0,035, ya udah samain aja 0,035 gitu. Jadi biar nggak ribet. Terus kemudian also output STL
terus klik binary sama ASCII. Bedanya binary sama ASCII apa ya? Sama aja, cuman ASCII itu jumlah file megabyte-nya itu lebih besar ketimbang binary gitu. Kita kasih contoh deh, misalnya slash jolcat, terus kita coba di sini nih save ulangin ya, mesh cut into slices, sini 0,035. Ini ya, oh iya nih, kita simpan sini jcat 1, save 0,03, ininya 0,035, ininya binary, kita oke. Nah, binary itu dia filenya ini cuman 32,4 mega. Kita coba pakai yang ASCII. Mesh cut into slash ASCII, namanya kita ganti jcat 2. Nah, kita lihat berapa ini. 133 mega dengan barang sesimpel ini ya. Kalau kita pakai ASCII itu. Jadi udah ketahuan ini, mendingan hapus saja lah. Tentang mengenai output STL ke Jolcat, output STL dari Jolcat ini hanya untuk nama file, terus kemudian ini slash thickness itu sama dengan kalau di box tuh layer head. Jadi daripada teman-teman bingung, udah setting aja yang sama dengan settingan layer head di situ box. Mesin tinggalin aja, advanced settingnya diklik, XY resolusinya pakai batas maksimal kemampuan mesin membaca resolusinya. Mesin yang tadi saya contohin adalah mesin Frozen Sonic 4K itu 0,035, kita isi aja 0,035, pakaiin also, terus kemudian filenya pakai yang binary agar filenya lebih kecil dan ringan. Saya pikir itu aja untuk jawabannya untuk pertanyaan ini. Saya akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas atau minta lebih detailin lagi, kabarin aja lewat WhatsApp atau komentar, nanti saya akan bantu lebih detail lagi. Tapi sejauh ini saya rasa teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.